Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan mengenai modul 2 yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, di sini saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Azam Ilwan, NIM 185520104. Saya memilih modul 2 ini karena di modul 2 ini insya Allah sudah saya pahami dengan baik, sedangkan di modul-modul yang modul ketiga dan keempat masih banyak kekurangannya. Semoga di modul 2 ini kekurangannya sedikit. Ya, langsung saja kita memasuki di bagian penjelasan yang pertama. Ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit, jurnal koreksi, dan kawan-kawan. Alhamdulillah saya memilih tema siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Sebelumnya saya di sini mengerjakannya secara offline dalam artian mengerjakan melalui buku secara manual, karena pada saat itu saya belum bisa mengakses melalui e-learning milik Salemba. Oke, langsung saja. Di sini ada prosedur audit. Yang pertama, piutang usaha. Di sini itu maksud dari prosedur audit, jadi sebelum kita mengaudit sebuah laporan, kita harus mengecek dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang berada di kolom tersebut. Di sini kita harus mengetahui juga apa yang dimaksud EE PLI1 itu adalah sebuah nama dari sebuah nama indeks dari laporan yang akan kita audit. Dan di sini juga kita bagi yang meriksa juga akan memberikan paraf. Di sini yang saya memeriksa, kemudian juga ada itu di atas ini piutang usaha, yang di bawah ada pajak pertambahan nilai PPN dikurangi keluaran. Ini pun yang sama, kita harus mengecek setiap laporannya. Kemudian ini juga ada penjualan, kemudian dan yang terakhir ini ada lanjutan dari penjualan. Jadi di sini bagi yang bingung centang atau strip itu karena sudah saya periksa, namun ada beberapa bagian yang belum saya kerjakan. Apa saja bagiannya? Di PLI1 sama touch 1 itu sebuah laporan yang belum saya kerjakan. Untuk lainnya alhamdulillah sudah saya kerjakan. Mungkin itu saja. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa laporan yang akan saya jelaskan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu di modul yang pertama, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di sini terjadi sebuah transaksi jurnal koreksi atau jurnal pemeriksaan. Pada poin pertama di sini, mohon maaf saya belum mencatat atas nama perusahaan-perusahaan, nanti langsung saya jelaskan. Di sini terdapat yang pertama, yaitu terjadi salah catat atas nama PT Krakatau, sehingga tercatat 2 kali, sehingga bisa dituliskan penjualan pada debit 10 juta, PPN keluaran pada debit 1 juta, dan piutang usaha 11 juta. Kemudian yang kedua, terjadi retur penjualan. Retur penjualan ini terjadi atas nama PT, di sini atas nama PT Sejahtera. Di sini karena pada tanggal 28 Desember itu terjadi batal kirim ke gudang langganan telah tutup dan barang telah
dikirim lagi tanggal 3 Januari itu terdapat 22 juta, sehingga retur penjualan 20 juta, PPN keluaran 2 juta, dan piutang usaha 22 juta. Itu. Lanjut saja kita masuk ke poin ketiga, yaitu piutang usaha. Di sini yang ketiga ini terdapat juga salah catat atas nama PT Usaha Lancar. Aslinya terjadi catat itu 220 juta, bukan 20 juta, sehingga kita bisa langsung saja simpulkan piutang usaha 198 juta, penjualan 180, dan PPN keluaran 18 juta. 198 juta itu dari mana? Dari 220 juta dikurangi 22 juta rupiah. Nomor 3 ini berhubungan dengan poin yang bawah ya, jadi bisa dilihat ya. Langsung saja kita ke nomor 4, piutang usaha PT Zebra Pratama dan piutang usaha. Kenapa kok terjadi salah catat seperti ini? Karena kita bisa lihat di buku modul 1 halaman 57 pada poin 11 itu PT Zebra Pertama menjawab karena tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember, seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi di sini utangnya tuh 15 juta rupiah. Yang kelima, beban piutang tak tertagih, ini sama juga dengan nomor yang 4 gitu. Langsung ke nomor 6, beban piutang tak tertagih piutang usaha. Nah, kalau yang nomor 5 itu hubungannya dengan nomor 4. Kalau yang nomor 6 ini terjadi karena atas PT Orientasi, karena tidak menjawab konfirmasi yang pertama dan kedua, dan ternyata perusahaan mereka sudah bangkrut, sudah bailit, dan pemiliknya kabur ke Swiss. Dan kita lihat di halaman 55 kita ke buku modul 1 itu juga ada pelunasan saldo PT Orientasi 11 juta rupiah. Nah, kemudian kita di nomor 7 di sini tuh kas piutang usaha PT Wahana dan PT Zera. Mengapa 1.900.000 bukan 1.500.000? Karena di sini saya menggabungkan kas piutang usaha yang atas dicatat oleh PT Wahana dan PT Zera. Yang dicatat oleh PT Wahana 1.500.000, sedangkan di PT Zera itu 400.000 rupiah. Jika dipisah pun sama saja. Kas piutang usaha atas PT Wahana 1.500.000, kas pada piutang usaha atas PT Zera 400.000 rupiah. Itu mungkin ini saja untuk bagian ini. Selanjutnya 这一次我真的睡着了。
Desember 2018 itu terjadi tidak sama. Jadi kesalahan saya di sini belum mencatatkan adjustment dari keterangan usaha di bagian tata pajak, dan saya belum memberikan voting pada kertas kerja ini, dan kertas kerja ini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh saya. Lanjut saja kita bagian di jurnal koreksi. Di sini tuh terdapat beberapa jurnal koreksi yang barusan saja kita lakukan. Yang pertama di sini terdapat PT Krakatau. Tadi bahwasanya pada awalnya itu terdapat salah catat sehingga aslinya 20 juta. Sehingga kita bisa langsung menuliskan di kreditnya 11 juta. Kemudian di PT Merdeka tidak ada terdapat transaksi atau salah catat sehingga tetap di peraudit 31 Desember terdapat 103.960.000 rupiah. Di PT Orientasi terdapat tadi terdapat jurnal koreksi di kreditnya 11 juta sehingga di peraudit Desembernya 0. Di PT Lestari tadi juga ada pelunasan piutang sehingga 59 juta di perkalian 31 Desembernya, dan di perauditnya terdapat sehingga totalnya 44 juta. Sedangkan di PT Nuansa, PT Pelita, dan PT Quinyu itu tidak ada terdapat jurnal koreksi sehingga tetap saldonya di peraudit 31 Desembernya. Di PT Sejahtera terdapat jurnal koreksi yaitu 22 juta di bagian kredit sehingga totalnya 85.871.500 rupiah. PT Usaha Lancar terdapat jurnal koreksi yaitu tadi bisa kita lihat di awal terdapat salah catat aslinya 220 juta sehingga di sini 220 juta dikurangi 22 juta 198 juta dan totalnya di perauditnya 58 juta 898 sekian. 500 juta 88 1.900. Kemudian di PT Wahana ada jurnal koreksi 1.500.000 di kredit sehingga totalnya 150 juta. Di PT Rimba tidak ada, tetap saldonya. Di PT Tempo ada 15 juta di bagian kredit sehingga saldonya 0. PT Zebra Pratama ada jurnal koreksi ketambahan di debit 15 juta sehingga totalnya 70 juta. Dan PT Zaira terdapat jurnal koreksi mengurangi sehingga totalnya 158.600.000 rupiah. Untuk EGV USD 20.000 tetap dan EGV USD 40.000 juga tetap. Namun di sini saya belum mencatatkan hampir sama yang barusan tadi 270 juta sekian dan 15 juta sekian belum saya catat. Langsung saja kita ke selanjutnya. Kita akan memasuki di bagian jurnal hasil informasi yang dimana kita bisa melihat di buku 1 halaman 56 sampai 57. Di sini dijelaskan ada simbol NR, RD sama JB. Kalau NR itu tidak membalas, kalau RD itu menjawab balasan, kalau JB itu setuju. Nah, di sini yang pertama PT Krakatau. PT Krakatau tidak membalas, tidak menjawab informasi 1 dan 2. Yang kedua, PT Merdeka membalas, menjawab
pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp903.960.000 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo. Kemudian di nomor 3 PT Orientasi. Di sini PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa tidak menjawab alasan 1 dan 2. Kemudian kita memasuki dan sehingga saldonya tetap, saldonya itu 36 sekian. Kemudian kita memasuki di PT Pelita. PT Pelita dan PT Quinyu itu juga tidak menjawab balasan 1 dan 2, tidak setuju. Kemudian di PT Sejahtera RD, PT Sejahtera itu menjawab tidak setuju karena adanya penjualan tanggal 28 Desember sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup, tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari. Kenapa kok 85 juta? Karena tidak menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019. Kemudian di PT Usaha Lancar itu juga tidak setuju karena tidak membalas karena hampir sama dengan PT Krakatau. PT Wahana membalas. PT Wahana itu menjawab pada tanggal 19 Januari sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikelilingkan oleh kasir sebesar Rp1.500.000. Kemudian kita memasuki di PT Rimba. PT Rimba menjawab namun tidak setuju pada tanggal 21 Januari sebesar Rp16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro bank maupun jatuh tempo 3 Januari setelah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Kemudian kita memasuki PT Tempo. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar secara tunai tanggal 20 Desember 2018. Kemudian di PT Zebra Pratama itu menjawab. PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari sebesar Rp70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember sebesar seharusnya pelunasan PT Lestari. Kemudian di PT Zera menjawab. PT Zera itu menjawab pada tanggal 18 Januari sebesar Rp158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIP jatuh tempo 28 Desember yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikelilingkan oleh kasir sebesar Rp400.000. Untuk 15 dan 16 Forbox Ins dan Royal Ins itu hasil konfirmasinya berupa CP, simbol CP karena mereka dengan jawaban setuju. Oke. Terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga dengan presentasi saya bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.